Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk follow Instagram aku, Tias Widya Rahayu. Kemudian subscribe channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk nyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap aku upload video terbaru, teman-teman bisa nonton channel YouTube aku dan bisa tahu pemberitahuan terbaru dari channel YouTube aku. Oke, kita mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Di sini aku mau bahas soal part ke-58 soal P3K perawat yang sudah disesuaikan dengan FR terbaru dari channel YouTube aku, dan teman-teman juga insya Allah itu bisa belajar secara maksimal dari channel YouTube aku. Buat teman-teman yang mau ikut bimbel bisa langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, di sini seorang klien dibawa ke IGD dengan keluhan luka bakar dalam, kemudian parsial dan wajah, kemudian di area leher, tangan, dan dada. Nah, setelah mencoba memadamkan kebakaran mobil, di sini itu ada kira-kira bagaimana sih tindakan keperawatan yang harus perawat implementasikan. Nah, di sini opsinya adalah yang A itu membatasi cairan, kemudian yang B mengkaji patensi jalan nafas, yang C memasang selimut dingin pada pasien, yang D meninggikan kepala 45 derajat Celcius, kemudian 45 derajat. Kemudian yang E mempersiapkan pemberian obat nyeri per oral sesuai dengan resepsi. Resep dari dokter, resep ya teman-teman ya, bukan resepsi. Oke. Jadi kalau misal ada si klien dengan luka bakar di daerah tersebut, kemudian setelah dicoba untuk memadamkan kebakaran mobil, tindakan apa sih yang harus perawat lakukan? Nah, yang A membatasi cairan. Kayaknya kalau orang dengan luka bakar itu bukan dibatasi cairannya, harusnya ditambah. Ya, ditambah tuh cairannya, harus maintenance cairan ya. Kemudian yang B mengkaji potensi jalan napas. Nah, iya, apakah si pasien tersebut itu sesak atau tidak? Kemudian kebutuhannya oksigennya itu tercukupi atau tidak, kebutuhan O2-nya itu tercukupi atau tidak. Kalau misal tidak tercukupi berarti SpO2-nya kurang ya, dan dia itu pasien mengalami sesak nafas. Kemudian yang C memasang selimut dingin pada pasien, harusnya bukan selimut dingin ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang dia meninggikan kepala 45 derajat. Oke, ini untuk memaksimalkan jalan nafas sehingga paten ya. Kemudian yang E mempersiapkan pemberian obat oral per oral untuk nyeri gitu ya. Kayaknya kalau yang ini tuh bukan prioritas. Yang prioritas yang pertama harus kita lakukan oleh sebagai seorang perawat adalah kaji dulu jalan nafas si pasien, apakah pasiennya itu sesak atau tidak. Kemudian pasiennya itu mengalami hambatan atau tidak dalam bernafas. Nah, kalau iya, bagaimana tuh tindakan dari seorang perawat? Apakah langsung diberikan oksigen atau tidak? Nah, setelah itu, setelah dilakukan pemberian atau mengkaji patensi jalan nafas, kita bisa langsung memberikan cairan per IV untuk mencegah shock hipovolemik. Nah, bukan dibatasi, tapi harus ditambah tuh cairannya sehingga si pasien itu tidak terjadi shock hipovolemik dan menjaga juga fungsi organ vital pada pasien. Nah, untuk itu tindakan prioritas yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat adalah kaji dulu patensi jalan nafas, kemudian pertahankan juga jalan nafasnya. Setelah itu teman-teman, kalau misal si pasien itu jalan nafasnya belum paten, kemudian oksigennya kurang terpenuhi, silakan teman-teman untuk tambahkan atau berikan oksigenasi pada si klien. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk perfusi jaringan dan organ vital supaya tetap aman. Nah, infus kemudian itu diberikan, dipasang, dan resusitasi cairan harus segera dimulai supaya si pasien itu tidak terjadi shock hipovolemik. Nah, kemudian ekstremitas itu dinaikkan untuk mencegah shock juga sehingga aliran darahnya juga bisa mengalir. Kemudian klien dijaga tetap hangat dan diberikan status NPO atau puasa. Berarti ini bukan menggunakan selimut dingin, harusnya selimut hangat karena fungsi G1-nya itu menurun akibat terjadinya luka bakar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi untuk soal keperawatan teknis ya, ini untuk P3K perawat teknis jika benar ya, skornya itu akan 5 ya teman-teman. Berarti kalau salah skornya berapa? 0. Oke, gampang banget ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar sehingga aku juga bisa jawab apa sih pertanyaan dari teman-teman.
Oke, lanjut soal yang kedua. Di sini perawat mengkaji luka perineal ya pada klien yang baru kembali dari ruang operasi pasca reseksi perineal abdominal dan terlihat ada pengeluaran serosanguinus dari lukanya. Kira-kira manakah sih intervensi keperawatan yang paling tepat diberikan kepada si pasien tersebut? Yang A, klaim drain Penrose klien, yang B, ganti balutan sesuai yang diresepkan, yang C, hubungi dokter, yang D, lepas dan ganti balutan perineal, yang E, segera memonitor tanda-tanda shock pada klien. Nah, kalau misalnya ada soal seperti itu, jawaban yang paling tepat apa nih teman-teman? Oke, yang A, klaim. Kayaknya kalau diklaim itu tidak tepat ya teman-teman ya. Kalau namanya habis operasi reseksi perineal abdominal, ya udah biarkan dulu biar keluar. Jadi yang A kurang tepat, nggak boleh untuk diklaim. Kemudian yang B, ganti balutan sesuai yang diresepkan. Iya benar, kita harus segera mengganti, apalagi sudah sampai merembes ya. Hubungi dokter jika itu memang sampai pendarahannya hebat atau banyak, baru kita hubungi. Tapi kalau misal belum, tidak usah. Kemudian yang dia lepas dan ganti balutan perineal. Apa nih yang harus dilepas ya? Kayaknya kalau dilepas dulu itu belum boleh, tapi harus segera untuk diganti saja. Kemudian yang E, segera memonitor tanda-tanda shock pada klien. Apa ya harus ada? Apa ya sudah terjadi tanda-tanda shock pada klien? Tapi yang paling tepat adalah setelah kita melihat adanya pengeluaran serosanguinus dari lukanya si klien setelah pasca operasi reseksi perineal tersebut, harus kita ganti balutan sesuai yang diresepkan oleh dokter. Ya, biasanya setelah terjadinya pembedahan, cairan serosanguinus yang berlebihan itu keluar dari luka perineal yang sudah selesai dengan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, perawat itu harus segera mengganti balutan sesuai dengan yang diresepkan untuk si pasien tersebut. Kemudian, drain Penrose ini tidak boleh untuk diklaim, berarti yang diklaim ini kurang tepat ya, karena tindakan ini dapat mengakibatkan akumulasi di daerah jaringan pada klien. Nah, perawat ini tidak perlu juga untuk menghubungi dokter karena belum terjadi pendarahan hebat atau belum ada tanda-tanda yang memang kita perlu untuk hubungi dokter. Kemudian, drain Penrose dan pembalut ganti ini harus diganti secara rutin selama berapa? 57 hari. Berarti kalau misal belum waktunya 57 hari itu belum boleh dilepas, berarti dilepas kurang tepat ya. Nah, perawat juga tidak boleh untuk melepas balutan perineal, hanya boleh mengganti saja dan tidak ada tanda-tanda untuk shock. Ini berarti kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah ganti balutan sesuai yang diresepkan selama 57 hari begitu ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung bertanya. Oke, langsung lanjut soal berikutnya. Nah, soal nomor 3, di sini ada perawat pada ruang nifas. Ini merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Nah, manakah sih resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu untuk diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? Yang A, infeksi, yang B, pendarahan, yang C, hipertensi kronis, yang D, kelainan pembekuan darah intravena, atau yang E, gagal ginjal akut. Nah, teman-teman harus paham pada pasien-pasien dengan plasenta previa berarti biasanya itu resiko terjadinya pendarahan ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita harus melakukan pengawasan. Benar nggak sih ada terjadinya tanda-tanda pendarahan pada si klien tersebut? Kalau misal ada, berarti harus kita cegah. Itu bagaimana tuh caranya, dan harus kita awasi segera supaya tidak terjadi pendarahan pada si klien. Oke, mohon maaf tadi ada yang lewat ya kalau misalnya nanti suaranya pecah-pecah. Nah, pada plasenta previa ini, plasenta itu terletak pada segmen di bawah uterus, jadi terletak di bawahnya gitu ya. Segmen bawah uterus ini tidak mempunyai struktur otot, jadi itu gampang banget terjadinya pendarahan ya. Oleh karena itu kita harus segera untuk dipantau pendarahannya kayak gitu sehingga tidak terjadi shock hipovolemik. Lanjut soal berikutnya. Oke, sebelum lanjut soal berikutnya, jadi di sini tuh aku sedang membuka bimbel batch 5 ya, dan insya Allah startnya itu tanggal 1 sampai 30 Juni. Jadi teman-teman, insya Allah kita mulai zoomnya itu tanggal 5 atau tanggal 7, tapi tanggal 1 itu sudah ada kuis-kuis. Jadi nanti teman-teman silahkan langsung menghubungi WhatsApp aku di sini ya. Ini ada hubungin WhatsApp, atau teman-teman bisa langsung DM Instagram aku Tias Widya Rahayu. Kemudian boleh langsung hubungi via Instagram ataupun via YouTube, nanti akan dikasih nomornya. Terus teman-teman akan mendapatkan fasilitas apa sih, kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara yang akan kita bahas selama di bimbel. Kemudian 10 kali pertemuan via Zoom, kuis setiap saat di grup Telegram. Jadi itu nanti akan ada kuis-kuis di Telegram ya.
Kemudian ada teman-teman bisa belajar via Telegram, YouTube, Quizzes, dan Google Form ya, sehingga nanti teman-teman bisa langsung belajar dari situ. Dan materi ini akan diberikan dalam bentuk PDF dan setiap Zoom itu akan mendapatkan rekamannya jika teman-teman berhalangan hadir. Kemudian akan ada 2 kali gratis tryout khusus P3 Keperawat yang teman-teman bisa akses di mana saja dan kapan saja, dan teman-teman bisa langsung dikerjakan. Oke. Untuk biayanya hanya 150.000 untuk teman-teman pendaftar terbaru, dan untuk teman-teman alumni hanya 130.000. Silakan langsung hubungi WhatsApp aku di sini. Oke. Itu WhatsAppnya admin ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misal soal respon mohon maaf. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada soal berikutnya ya teman-teman ya. Di Indonesia ini telah ada jadwal imunisasi lanjutan yang diperuntukkan bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan jenis imunisasi anak sekolah ini direncanakan di Indonesia adalah DT atau diphtheria tetanus, kemudian campak, dan tetanus diphtheria atau TD. Berikut ini jadwal imunisasi anak usia sekolah yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan, kecuali ada kata kunci kecuali ya teman-teman ya. Yang A kelas 1 SD kemudian diberikan campak ya dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus. Kemudian yang B kelas 1 SD diberikan imunisasi DT atau diphtheria tetanus setiap bulan November. Kemudian yang C kelas 2 sampai 3 SD diberikan imunisasi tetanus diphtheria atau TD di bulan November. Sedangkan yang D kelas 1 SD diberikan imunisasi campak dengan waktu pelaksanaan setiap bulan Agustus dan imunisasi diphtheria tetanus atau DT setiap bulan November. Kemudian sedangkan yang opsi E adalah kelas 3 SD diberikan imunisasi campak bulan Mei. Nah, berdasarkan soal di atas karena kecuali berarti yang salah. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih teman-teman? Oke, silakan nih tulis di kolom komentar supaya teman-teman bisa mencoba kira-kira jawaban aku tuh benar atau salah gitu kan. Oke. Nah, kita bisa bahas soal ini. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa yang E? Di sini kata kuncinya adalah untuk kelas 2 dan kelas 3 diberikan imunisasi DT ya, bukan campak. Kalau campak ini hanya diberikan untuk kelas 1 SD ya. Ini benar nih. Kemudian ini benar nih, tetanus, diphtheria tetanus benar untuk kelas 1 SD nih, diphtheria tetanus. Kemudian kelas 2 dan 3 harusnya tetanus diphtheria, ini benar juga TD di bulan November. Tapi yang salah adalah campak di bulan Mei untuk kelas 3. Karena kelas 3 itu sudah tidak diberikan imunisasi campak lagi teman-teman, hanya apa? Imunisasi tetanus diphtheria aja. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Nah, soal berikutnya nih teman-teman. Nah, perawat melakukan perawatan pada klien di hari pertama postpartum. Klien seperti apa yang membutuhkan tindakan keperawatan lanjutan? Apakah yang A, klien yang mengalami nyeri sedang postpartum, kemudian yang B, klien yang mempunyai reratan nadi 60 kali per menit. Biasanya kalau pasien-pasien postpartum mengalami nyeri itu normal ya. Kemudian mengalami nadi 60 kali per menit juga normal karena telah mengeluarkan pendarahan, ibaratnya itu darah gitu kan, kemudian melahirkan gitu. Kemudian yang C, klien mengeluarkan kolostrum di hari kedua. Oke, ini juga masih normal ya. Kemudian yang D, klien dengan lokia yang masih merah dan berbau menyengat. Ini yang perlu kita tandai nih teman-teman, apa perlu kita pengkajian ibaratnya tuh apa ada pendarahan dan yang lainnya. Sedangkan yang E, suhu 37,5 derajat itu masih normal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Oke. Pasien dengan lokia ini pengeluaran per vagina yang muncul setelah melahirkan biasanya berwarna merah pada hari pertama sampai hari ketiga saja ya, dan secara bertahap menurun jumlahnya. Nah, lokia yang normal ini mempunyai bau yang khas seperti darah menstruasi. Bau yang menyengat atau lokia purulen ini biasanya mengindikasinya adanya infeksi. Berarti kalau misal ada tanda-tanda seperti ini kemungkinan terjadinya infeksi nih. Oke. Dan penemuan ini bukan hal yang normal, oleh karena itu segera kita butuh tindakan keperawatan lanjutan. Sedangkan pilih opsi A, B, C, dan E itu merupakan tanda-tanda yang masih normal sehingga tidak perlu untuk dilakukan tindakan keperawatan lanjutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, klien dengan lokia yang masih merah dan berbau menyengat perlu kita untuk dilakukan tindakan keperawatan lanjutan untuk mengetahui apakah itu terjadinya infeksi atau tidak. Lanjut soal berikutnya. Di sini seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa appendicitis ya.
Pada saat pengkajian didapatkan keluhan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan bawah dengan skala 7 yang muncul secara bertahap. Nah, nyeri tersebut membangunkan pasien dari tidur dan pada waktu itu nyeri terasa di daerah epigastrium. Dan dari kasus di atas, diagnosa keperawatan yang muncul sebagai prioritas utama itu apa? Karena di sini ada kata kunci ya. Pengkajian didapatkan keluhan nyeri. Oke. Ini berarti kualitasnya seperti ditusuk-tusuk. Nah, pada daerah mana? Daerah abdomen, peki, kuadran kanan bawah. R-nya regionalnya di peki, RS-nya skalanya 7, kemudian kualitasnya seperti itu. Time-nya secara bertahap, ini time-nya. Ya, oke. Dan itu karena dia diagnosa ini, berarti diagnosa yang sering muncul adalah apa? Nyeri akut. Oke, karena sudah ada data PQRST ya teman-teman ya. Oke, ini keluhannya nyeri seperti ditusuk-tusuk pada abdomen kuadran kanan bawah dengan skala 7 dan munculnya itu secara bertahap, sehingga itu akan mengganggu pasien dari tidur pada waktu itu dan nyeri terasa di daerah epigastrium. Jadi untuk skala nyeri lebih dari 5 kita bisa mengangkat nyeri akut kayak gitu, karena itu juga belum dari lebih dari 6 bulan. Oke, jadi itu merupakan soal-soal P3K perawat yang tahun lalu itu sudah keluar. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung hubungi, langsung tulis aja di kolom komentar. Teman-teman silahkan juga follow Instagram aku, subscribe channel YouTube aku. Buat teman-teman yang ingin ikut bimbel, silahkan langsung hubungi WhatsApp aku di sini, sehingga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Terus teman-teman yang ikut bimbel di aku bisa lulus P3K tahun ini, dan semoga harapannya semuanya bisa mendapatkan NIPPK di tahun 2023. Oke, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi kesuksesan dari teman-teman.